Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada channel ini, channel Dr. Nadif, channel DR Nadif. Pada channel ini teman-teman akan mendapatkan tutorial-tutorial, kemudian tip-tip dan panduan-panduan bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang paling sering dibutuhkan. Di antaranya adalah aplikasi misalnya program Microsoft Office Word, program Microsoft Excel, PowerPoint, Access, kemudian CorelDRAW, Photoshop, dan ilmu-ilmu teknisi juga, bongkar pasang laptop dan sebagainya nanti. Nah, namun sebelum kita lanjut pada materi yang tutorial yang satu ini, yaitu tutorial tentang teknik dasar. Kita masih mengkaji tentang teknik dasar pada CorelDRAW. Sebelumnya teman-teman, karena teman-teman bagi yang pendatang baru, kami minta dukungan, kami harapkan dukungan dari teman-teman, yaitu dengan cara subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan informasi-informasi dan tutorial-tutorial terbaru dari channel ini. Baik, kita langsung mulai teman-teman, yaitu teknik dasar dari CorelDRAW. Yang saya gunakan saat ini adalah CorelDRAW X5 atau CorelDRAW yang sering disebut dengan istilah CorelDRAW 15. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan rectangle tool. Nah, teman-teman, bagaimana cara menggunakan rectangle tool atau yang dapat diganti dengan shortcut menekan tombol F6. Pada rectangle tool ini kita bisa membuat berbagai macam variasi, teman-teman, berbagai macam objek, berbagai macam bentuk objek, berbagai macam logo dengan menggunakan rectangle tool ini. Namun sebagai penguatan untuk teknik ini, teman-teman perlu memutar kembali video atau memahami video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara mengolah garis, karena pada rectangle tool ini kita tidak akan terlepas dari bagaimana cara mengolah garis. Baik, yang pertama adalah cara membuatnya terlebih dahulu. Cara membuat 4 persegi panjang, cara membuat bujur sangkar dengan menggunakan rectangle tool. Pertama adalah klik tombol rectangle tool, kemudian klik tarik. Nah, klik tahan, kemudian digeser. Jadilah dia sebuah 4 persegi panjang. Nah, begitu teman-teman. Jadi teman-teman berhasil membuat 4 persegi panjang. Nah, kemudian bagaimana cara membuat bujur sangkar? Bujur sangkar di mana pada masing-masing sisinya panjang sisi sama. Caranya adalah klik tahan, kemudian tahan tombol kontrol. Oke, klik tahan tombol kontrol, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat pergerakan dari mouse-nya membentuk sebuah bujur sangkar, di mana pada masing-masing sisinya ukuran atau panjang sisinya sama. Dan inilah perbedaan dengan persegi panjang. Persegi panjang, panjang sisi tidak sama. Oke, kita hapus kembali. Itu tadi adalah cara membuat persegi panjang dan bujur sangkar. Nah, sekarang saya buat sebuah persegi panjang. Kemudian saya lanjutkan dengan mengolah garisnya. Kita kembali ke pick tool, yaitu dengan menekan tombol spasi. Teman-teman bisa lihat kalau tadinya yang aktif adalah rectangle tool, dengan menekan tombol spasi maka teman-teman akan aktif pada pick tool. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita kupas kembali tentang mengolah garis seperti yang kita bahas pada tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana kalau ruas garis yang ini kita robah nih, teman-teman. Kita robah, kita lengkungkan, kemudian kita patah, kita tambah jumlah sudutnya dan berbagai macam perihalnya nanti. Nah, namun sebelum itu kita lanjutkan, terlebih dahulu saya akan membahas tentang bagaimana cara membulatkan masing-masing sudut ini. Seperti misalnya teman-teman bisa lihat pada logo Pertamina, di mana sudut logo Pertamina menjadi bulat. Nah, gitu. Jadi caranya adalah kita pilih shape tool, teman-teman.
Kembali ke shape tool. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman kalau misalnya ini kan ada titik nih. Ada titik 4 buah yang berada di setiap sudut objek ini. Teman-teman bisa klik tahan kemudian geser. Maka keempat sudut dari kotak ini akan menjadi bulat, menjadi oval. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya yang ingin kita bulatkan hanya satu atau dua sisi? Caranya adalah ini kita kembalikan ke bentuk semula dengan cara Ctrl Z, undo. Nah, kalau teman-teman hanya menginginkan salah satu sudutnya yang bulat, caranya adalah terlebih dahulu klik satu kali. Nah, teman-teman bisa lihat hanya satu sudut yang titiknya tebal, sementara 3 sudut yang lain titiknya tipis. Nah, selanjutnya titik yang tebal ini bisa teman-teman tarik. Nah, geser. Lakukan juga hal yang sama untuk sudut yang lain. Klik satu kali, klik terlebih dahulu satu kali, kemudian baru ditarik. Nah, begitu. Dan bagaimana dengan cara yang lain? Apakah hanya ini cara untuk membulatkan sudut? Tidak, teman-teman. Masih ada cara lain, yaitu dengan merubah angka yang terdapat pada corner radius. Ini adalah corner radius yang berada di pojok kiri atas untuk ini. Corner radius yang ini adalah untuk kiri atas. Kemudian yang ini adalah corner radius untuk kiri bawah. Ini corner radius untuk kanan atas, corner radius untuk kanan bawah. Nah, kemudian fungsi dari tanda kunci ini, kalau tombol ini aktif, itu artinya teman-teman tidak bisa merubah hanya satu atau dua sudut. Ya. Kalau tanda kunci ini aktif, icon ini aktif, maka artinya teman-teman tidak bisa merubah satu atau dua buah. Artinya teman-teman harus merubah atau akan merubah seluruh sudut. Kalau sudutnya 4 berarti seluruh sudut. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kita pilih, yang kita rubah hanya satu sudut saja, misalnya kiri atas, yang lain tidak. Artinya teman-teman harus klik tombol ini dan gambar kunci pada tombol ini menjadi terbuka. Jadi kondisinya tidak terkunci. Kemudian masukkan angka berapa sudut yang akan kita rubah di sini. Misalnya sudutnya berubah menjadi 45 derajat 45 mm. Teman-teman bisa lihat, yaitu perubahannya yang terjadi adalah sudutnya berubah menjadi 45 mm. Kita rubah misalnya 10 menjadi seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman juga ingin merubah yang kanan bawah seperti ini, boleh, yaitu dengan memasukkan angka 45 atau tergantung kebutuhan 10. Nah, teman-teman bisa lihat hanya sudut yang kita rubah yang berubah, hanya sudut yang kita ganti angkanya yang berubah. Nah, kalau misalnya tombol ini aktif, kemudian teman-teman mengganti salah satu sudut ini menjadi 10, kemudian tekan enter, teman-teman bisa lihat seluruh sudut pada objek ini berubah menjadi bulat. Oke, paham ya teman-teman? Jadi caranya adalah aktifkan atau dinonaktifkan untuk merubah satu atau dua sudut pada objeknya. Baik, saya kembalikan ini ke 0. Saya kembalikan ini ke 0, dan itu artinya kita tidak punya lagi sudut bulat dan kembali pada sudut 90 derajat. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sudah saya katakan, kita akan merubah, ya, kita akan merubah garis ini menjadi garis melengkung, menjadi garis yang bebas, menambah titik, kemudian menjadi prisma, menjadi macam-macam segitiga, dan teman-teman bisa berkreasi dengan bentuk-bentuk garis yang lain-lainnya. Namun terlebih dahulu teman-teman tidak akan bisa merubah garis ini. Teman-teman bisa lihat, saya coba double klik di sini, tidak ada perubahan, teman-teman. Saya klik satu kali juga tidak ada perubahan. Nah, teman-teman perlu merubahnya dulu 4 persegi panjang ini atau objek ini menjadi kurva. Caranya yaitu convert to curve. Nah, di atas teman-teman bisa lihat sebuah tombol yang berada di kanan
atasnya, yaitu convert to course, atau yang juga bisa diganti dengan control key. Kita lakukan, coba control key atau klik tombol ini. Nah, ini berubah menjadi tanda panah dan sebagainya, ini berubah menjadi tanda titik, ini jadi tanda titik, ini jadi tanda titik, tapi tidak lagi seperti 4 persegi panjang yang tadi. Sekarang kotak ini sudah menjadi kurva. Nah, kalau kotak ini sudah berubah menjadi kurva, barulah kita bisa menambah titik edit di sini. Klik 1 kali untuk mengaktifkan ruas, atau klik double klik atau klik 2 kali untuk menambah titik. Kita bisa tarik ini kemana saja, tergantung kita maunya bikin apa, bikin rumah, atau bikin ini, bikin ini, bebas. Teman-teman bisa rubah jadi apa saja. Nah, selanjutnya untuk melengkungkan salah satu ruas garis juga demikian. Melengkungkan salah satu ruas garis, misalnya kita lengkungkan yang ini. Klik 1 kali, kemudian klik convert to curve, tarik garis ini, tarik ini. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya menjadi seperti ini. Kita bisa bebas menariknya kemana saja. Nah, jadi itulah langkah yang pertama tadi adalah pelajaran materi yang pertama adalah cara membuat kotak. Kotaknya terbagi 2, ada 4 persegi panjang, ada ada bojo sangkar. Kemudian kita lanjutkan dengan membulatkan sudut. Kemudian yang ketiganya adalah menambah titik not edit dan juga melengkungkan. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa tebalkan garis ini. Kita tebalkan garisnya sama dengan garis yang tadi pada tutorial sebelumnya. Nah, itu. Nah, selanjutnya memberi warna, teman-teman, memberi warna. Sekarang objek kita ini terdiri dari 2 bagian. Kalau pada tutorial sebelumnya kita hanya bikin garis, dan untuk mewarna garis kita klik kanan pada warna yang kita inginkan. Nah, tapi sekarang objek kita ini bukan lagi garis, tapi adalah sebuah objek di mana pada objek ini terdapat 2 elemen. Elemen yang pertama adalah elemen garis, elemen yang kedua adalah elemen bidang yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah garis. Kalau sekarang kita sebut garis ini adalah garis outline, kemudian di dalamnya kita sebut namanya fill. Jadi ini adalah outline, yang di dalam adalah fill. Titik ini namanya adalah not edit. Nah, jadi teman-teman pahami itu. Titik ini namanya adalah not edit, yang di dalam ini bidang ini namanya adalah fill, yang di luar ini namanya adalah outline atau line saja juga boleh, nggak apa-apa. Nah, untuk merubah warna line, merubah warna garis seperti biasa, tinggal klik kanan pada warna yang kita inginkan. Misalnya hijau. Nah, ini adalah warna garis. Nah, selanjutnya adalah warna fill di dalam. Kalau warna garis tadi diklik kanan, warna fill-nya diklik kiri. Oke. Warna garis tadi diklik kanan, hijau atau biru. Sedangkan warna fill, warna di dalam, diklik kiri. Tergantung pilihannya yang mana. Oke. Nah, ini dia. Ini dia objek yang tadi kita bikin 4 persegi panjang, dan sekarang sudah bisa kita kreasikan menjadi beberapa objek yang lain. Jadi dengan objek yang ini kita bisa mengembangkan menjadi logo-logo. Misalnya contoh logo Pertamina dan lain-lain sebagainya. Nanti kita akan ambil sampel logo itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah objek ini akan kita miringkan dan juga kita putar. Nah, ini yang belum kita pelajari, cara memiringkan dan cara memutar objek. Cara memiringkan dan cara memutar objek. Caranya adalah objek yang satu ini kita klik sekali lagi. Jadi kalau sekarang teman-teman bisa lihat di sekeliling pada setiap sudut dan sisi objek ini ada sebuah titik yang berwarna hitam seperti ini. Ini hitam. Sebuah titik yang berbentuk segi 4 atau 4 persegi.
yang berjumlah sebanyak 8 buah titik ini, yang berjumlah sebanyak 8 buah titik, kalau objek ini kita klik, titik tersebut akan berubah menjadi panah. Titik tersebut akan berubah menjadi panah. Untuk memutar objek ini, teman-teman tarik tanda panah yang berada di sudut, di pojok. Jangan panah yang berada di tengah. Bukan ini, bukan ini. Tapi panah yang berada di sudut. Ini adalah untuk memutar objek. Nah, ini adalah untuk memutar objek. Kemudian, panah yang ini fungsinya adalah untuk memiringkan objek. Nah, klik tahan, objeknya jadi miring seperti ini. Objeknya jadi miring. Objeknya jadi miring. Yang bawah juga demikian. Tarik ke atas, tarik ke bawah. Nah, ini. Jadi inilah perubahan-perubahan yang akan terjadi ketika panah-panah yang berada di sudut ini kita geser atau kita rubah. Kemudian selanjutnya kita akan, saya rasa kalau untuk pengolahan 4 persegi panjang materinya cukup itu. Kita akan bahas lebih lanjut nanti pada setiap proyek-proyek, misalnya kita buat brosur, kita buat sampelnya stiker, kita buat logo, nanti kita akan bahas lebih dalam di situ. Tapi sebagai teknik dasar pengolahan 4 persegi panjang itu sudah cukup. Dan selanjutnya yang terakhir adalah saya akan buat sebuah sampel atau contoh logo yang menggunakan 4 persegi panjang. Oke. Logo yang akan kita buat adalah logo Pertamina. Logo yang akan kita buat adalah logo Pertamina. Caranya yang pertama adalah kita bikin dulu 4 persegi panjang. Kita bikin dulu kotak di sini. Kotak di sini. Warnanya apa? Kalau ini nanti kita bikin warna. Yang pertama adalah kita miringkan dulu. Kita miringkan dulu, klik 1 kali, kita tarik ini ke kiri. Kita tarik ini ke kiri. Kemudian kita rubah sudut ini, kita matikan dulu, buka dulu kuncinya. Kita buka dulu locknya, jangan di lock. Kemudian ini kita rubah menjadi 15. Terlalu tinggi. 10 aja. 10 aja. Di bawah juga 10. Ini 10 juga nih, 10. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar. Kalau bisa kita kurang lagi. Kira-kira 7 lah ya. 7 aja. Bawah juga 7. Juga 7. Nah, selanjutnya kita bikin lagi kotak untuk yang di atas. Kita bikin lagi kotak untuk di atas, tapi daripada kita repot bikin yang baru, kita duplikat aja ini ke atas. Cara menduplikat ini ke atas adalah tarik ini teman-teman. Tarik titik ini, titik yang di bawah ya, titik yang di bawah di tengah. Tarik ke atas sambil menahan tombol kontrol. Nah, oke. Tak, tak, tak. Oke. Nah, caranya adalah pertama kita Ctrl C dulu. Kita Ctrl C, kita Ctrl V. Fungsinya adalah untuk mengopikan objek, menduplikat objek. Ctrl C, Ctrl V. Objeknya sekarang kita punya 2. Setelah di Ctrl V. Nah, objek yang kedua ini kita duplikat kita putar ke atas. Kita mirrorkan namanya istilahnya kalau di sini. Kita mirrorkan. Oke. Kita mirrorkan. Kemudian kalau di logo Pertamina ini agak diangkat sedikit, agak ada jarak. Nah, selanjutnya adalah logo Pertamina berikutnya yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri ini juga kita Ctrl V. Nah, karena tadi sudah di Ctrl C, jadi tak langsung Ctrl V saja, objeknya sudah langsung berubah. Nah, namun objek yang satu ini panjang, kita tarik ini. Oke. Terlalu. Nah, klik ini sekali lagi, kemiringan kita atur. Selesai teman-teman, logonya untuk draft logo Pertamina sudah siap. Sekarang logo Pertaminanya kita kasih warna. Yang di bawah ini warnanya adalah apa warnanya untuk logo Pertamina? Yes, warna yang di bawah adalah hijau. Warna yang di atas merah, menyala.
Warna yang kiri warnanya biru. Nah, warna yang pendek ini warnanya adalah hijau, warna yang ini warnanya adalah merah, warna yang ini warnanya biru. Birunya kayaknya biru muda ini. Biru muda. Nah, ini teman-teman, ini yang belum saya kasih tahu kemarin caranya. Untuk teman-teman yang ingin memilih sub dari warna ini, kalau ini kan kelihatannya cuma biru ya, cuma biru cyan ini. Ini birunya biru cyan. Nah, biru cyan ini kita klik tahan teman-teman, kita klik tahan di sini, klik tahan, akan muncul beberapa pilihan menu lagi. Kita bisa pilih menu-menu yang ada di sini. Contoh ini. Nah, lebih soft, lebih lembut. Karena Pertamina ini dia warnanya. Ya, oke, Pertamina ini warnanya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat pada objek kita ini. Ya, hati-hati pada objek kita ini kita merasa terganggu dengan garis yang masih ada di sekitar objeknya. Garis yang masih ada di sekitar objeknya. Bagaimana cara menghilangkan garis ini? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghilangkan garis ini? Caranya adalah klik dulu objeknya, pilih objek yang akan kita hilangkan garis. Misalnya contoh objek yang warna hijau. Kemudian klik kanan. Klik kanan pada tombol atau icon yang ini, yang tanda silang ini. Klik kanan. Oke, hilang garisnya. Lakukan hal yang sama untuk yang warna merah. Klik kanan. Juga untuk yang warna biru. Klik kanan di sini untuk menghilangkan garis. Oke. Logo Pertaminanya udah selesai. Tinggal teman-teman nanti kasih merek Pertamina di sini. Kasih merek Pertamina. Berarti logo Pertaminanya udah selesai. Bagi teman-teman yang masih kurang paham dan juga masih kurang mengerti tentang bagaimana cara teknik dasar dari CorelDRAW ini, khususnya adalah untuk tutorial yang ini, yaitu bagaimana cara mengolah sebuah 4 persegi panjang, bagaimana cara mengolah sebuah bujur sangkar, teman-teman bisa komen di bawah, tanyakan di bawah, atau bisa langsung teman-teman konfirmasi ke kami. Oke, kami insya Allah akan bikin tutorial atau panduan dan kami akan jelaskan sejelas-jelasnya. Kami akan bantu teman-teman menjelaskan sejelas-jelasnya tentang CorelDRAW. Baik, kembali lagi kami ingatkan, kalau bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan diaktifkan lonceng notifikasinya, kemudian di subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain, agar video ini bermanfaat dan channel ini bermanfaat bagi teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih atas kunjungannya dan atas view-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.